Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 606. Waktunya untuk serangan balik. Tanpa diduga, Presiden Chen menelepon saya. Dara Syam berkata dengan tenang. Mengapa? Apakah Presiden Chen punya saran untuk produk Syam kami? Chen Smith mendengarkan suara yang lembut di telepon dan menaruh kakinya di atas meja dan tertawa. Nona Syam marah, katanya dengan ringan. Karena saya meminta orang-orang dari asosiasi industri untuk menetapkan produk baru Syam Group ke dalam jenis standar industri kelas 3. Dara Syam benar-benar tidak berbicara. Menurut standar internasional saat ini, produk Syam memang hanya bisa mencapai kategori kelas 3. Saya tidak bisa disalahkan, kata Chen Smith. Namun, saya punya cara untuk menjadikan produk Syam sebagai standar kategori kelas pertama. Saya hanya tidak tahu apakah Presiden Syam tertarik atau tidak. Baiklah Presiden Chen, saya akan mendengarkan. Chen Smith langsung ke pokok permasalahan. Salah satu pembuat standar industri ini adalah kantor pusat kami di Sri Lanka. Persyaratannya tinggi dan saya pikir Nona Syam dapat memahami bahwa produk Syam Group tidak masuk kualifikasi, kata Chen Smith dengan nada meremehkan. Maksud saya produk dalam negeri. Tidak ada yang cukup levelnya untuk mencapai standar kelas 1. Dia memberitahu Dara Syam secara langsung, tidak hanya produk grup Syam adalah sampah, tetapi semua produk domestik adalah sampah. Tidak ada yang bisa menariknya keluar dan bertarung dengan merek internasional utama ini. Tapi ada cara yang bisa dilakukan. Dia tertawa. Selama grup Syam menjadi submerek dari Slanka, maka Nona Syam dapat mengklaim kepada publik bahwa produk Anda berbasis Slanka. Itu diproduksi sesuai standar, jadi secara alami akan mencapai standar. Dara Syam yang mendengarkan, hanya ingin mencibir. Chen Smith masih berpikir untuk menempatkan Syam di bawah naungan Slanka. Ambisi apa ini? Tuan Chen sangat lucu. Dara Syam berkata langsung. Tapi bagi saya, lelucon ini tidak lucu sama sekali. Jika tidak ada yang ingin Anda katakan lagi, tutup saja teleponnya. Nona Syam, jika Anda ingin produk-produk Syam Group selalu hanya dapat memenuhi standar kelas 3, maka anggap saja ini lelucon. Pikirkanlah baik-baik. Setelah berbicara, Chen Smith menutup telepon. Dia mencibir. Ada banyak cara untuk menghadapi Syam Group. Standar industri saja bisa membunuh Syam. Produk Syam hanya dapat digunakan di pasar kalangan bawah dan tidak dapat memasuki pasar kelas atas. Jika grup Syam ingin berkembang, itu sama saja dengan cacat bawaan dan tidak akan pernah bisa menjadi merek internasional. Dan tujuan masa depan Syam tidak akan tercapai. Ketika tenggorokan Syam dicekik, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Chen Smith sangat mengetahui hal ini, tetapi tampaknya Dara Syam benar-benar cukup pintar. Sayangnya, tidak cukup jeli dan tidak tahu bagaimana menimbang untung rugi. Tuan Chen, reporter Zack ada di sini. Sekretaris itu mengantar seorang pria berkacamata berbingkai hitam dan masuk. Tuan Chen, ada apa memanggil saya? Chen Smith melambaikan tangannya untuk membiarkan sekretaris keluar, dan kemudian memanggil reporter Zack untuk duduk dan menuangkan teh dengan senyum di wajahnya. Tuan Zack, kali ini, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Adapun remunerasinya, 2 kali lipat dari yang terakhir kali. Kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Mendengar kalimat ini, mata reporter itu berbinar. Uang sebanyak ini, dia tidak akan melewatkannya. Di sisi lain, Dara Syam yang meletakkan telepon, hanya merasa sedikit lucu. Chen Smith ini tiba-tiba menghubungi dirinya, meminta Syam Group untuk menjadi sub-brand Slanka.
Dari mana kepercayaannya itu berasal? Kamu tidak setuju? Orang ini, aku khawatir dia akan melakukan beberapa trik licik. Grey Z mendengar pembicaraannya sepenuhnya, wajahnya tidak menunjukkan senang atau marah, dan tidak ada perubahan suasana hati sama sekali. Bagaimanapun, dia telah mengharapkan metode ini sejak lama. Saya tiba-tiba jadi menantikannya. Dara Syam benar-benar menatap Grey Z. Konferensi pers yang akan diadakan besok adalah ide Grey Z, karena Grey Z mengatakan bahwa seseorang pasti akan membuat masalah, tetapi pada saat yang sama itulah waktu terbaik bagi grup Syam untuk melawan. Bab 607. Kamu benar. Konferensi dimulai tepat waktu. Ada banyak reporter dan media tak diundang yang datang. Produk Syam Group kali ini memang banyak memicu opini publik, dan banyak media ingin menangkap hotspot ini dan memberitakan lebih lanjut. Secara khusus, grup Syam sendiri memiliki topiknya sendiri, dan budaya perusahaan yang khas sudah cukup untuk menarik orang. Sebagai keynote speaker, Dara Syam menjelaskan masalah yang terkait dengan produk Syam, dan pada saat yang sama berulang kali meyakinkan bahwa selama ada masalah kualitas dengan produk Syam, Syam sepenuhnya akan bertanggung jawab. Auranya luar biasa, setiap gerakannya memancarkan pesona yang unik. Itu benar-benar berbeda dari Dara Syam yang berada di depan Grey Z sebelumnya. Dara Syam yang telah memasuki dunia kerja terlihat seperti seorang workaholic, serius, berdedikasi, bertanggung jawab dan teliti. Grey Z menyukainya saat dia melihat hal ini. Teman-teman wartawan, jika ada pertanyaan bisa bertanya. Dara Syam benar-benar tersenyum dan melirik kerumunan wartawan media di bawah. Saya punya pertanyaan. Di tengah kerumunan, seorang pria berkacamata berbingkai hitam mengangkat tangannya dan berteriak. Saya ingin bertanya. Karena Syam ingin memulai mereknya sendiri di Spectrum City, produk Syam Group menurut standar industri internasional, hampir tidak mencapai kategori kelas 3. Apakah produk semacam itu memiliki kemampuan untuk memasuki pasar kelas atas? Pertanyaan ini agak akut. Bahkan bisa dikatakan agak provokatif. Semua orang tahu bahwa Syam ingin menetapkan standar industri dalam negerinya sendiri, tetapi reporter ini tampaknya mengetahui banyak hal dan langsung berbicara tentang masalah yang dihadapi Syam sekarang. Jika Syam tidak bisa menyelesaikannya atau mengusulkan solusi, bukankah berarti konferensi pers hari ini sia-sia belaka? Setelah mengatakan begitu banyak, bahkan masalah yang paling mendasar pun tidak dapat diselesaikan, jadi pengembangan apa yang perlu dibicarakan? Grup Syam pasti memasuki pasar kelas atas. Dara Syam berkata dengan nyaring. Tapi ini bukan dengan produk ini. Setahu saya, ini adalah produk terlaris dari Syam. Ini adalah tingkat teknis terbaik Syam. Dapatkah dikatakan bahwa standar industri internasional menilai itu salah? Reporter itu bertanya lagi, dan kata-katanya itu bisa menggali beberapa lubang jebakan untuk Syam. Jika Dara Syam mengatakan bahwa penilaiannya salah, dia akan memprovokasi standar industri internasional sepenuhnya dan secara terbuka. Ketika saatnya tiba, dia harus berurusan dengan semua merek terkenal, bukan hanya merek besar selangka. Jika Dara Syam mengatakan bahwa penilaiannya benar, dia akan mengakui bahwa tingkat produk grup Syam hanya sampai kategori kelas 3. Benar-benar menyeramkan. Beberapa eksekutif lain yang duduk di samping menatap reporter, memikirkan media dari mana itu. Jelas mereka datang untuk mencari masalah dengan sengaja. Ingin membuat Dara Syam benar-benar malu di depan umum. Kamu benar. Wajah Dara Syam menjadi tenang dan tegas, tanpa sedikit pun kemarahan, dan tersenyum. Produk baru dari Syam Group benar-benar hanya memenuhi standar kategori kelas 3. Ketika kata-kata itu keluar,
Penonton gempar. Tidak ada yang mengira bahwa Dara Syam akan mengakuinya dengan mudah. Apakah itu berarti bahwa produk-produk grup Syam hanya dapat memasuki pasar bawah dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan merek-merek internasional tersebut untuk bersaing di pasar kelas atas? Karena itu sama, menurut standar industri Syam kami sendiri. Kalimat kedua Dara Syam membuat penonton kembali diam. Grup Syam memiliki standar industrinya sendiri, dan itu juga merupakan standar yang akan segera dipromosikan ke penggunaan rumah tangga. Dara Syam benar-benar pecah dan berkata, produk baru kami, saat ini hanya mencapai standar kelas 3 kami. Karena produk ini untuk kelompok konsumen kelas 3. Jika standar industri telah ditetapkan, tapi tingkat teknis dan kualitas yang sesuai tidak dapat dicapai. Bagaimana cara mengevaluasinya? Saya rasa Anda, sebagai orang awam, tidak akan memahami pertanyaan ini. Kata-kata Dara Syam langsung memblokir mulut reporter. Kalau orang awam seperti dia bertanya lagi pada orang dalam industri seperti Dara, itu hanya akan sia-sia. Apapun yang dia katakan itu tidak akan mampu meyakinkan orang lain. Makna kalimat Dara Syam menjadi lebih jelas. Reporter itu mengira dia benar-benar menggali lubang untuk Dara Syam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Dara Syam benar-benar melompat masuk ke lubang itu, lalu dia menggali lubang yang lebih dalam dan memasukkan dirinya. Reputasi produk ini jelas bagi semua orang. Dalam hal kualitas dan efektivitas produk tidak kalah dengan merek-merek besar itu. Dalam hal ini, merek-merek besar yang memenuhi standar internasional kelas 1 itu, saya khawatir mereka hanya memenuhi standar kelas 3 dari Syam kami. Ini adalah tujuan nyata Dara Syam. Begitu dia mengatakan itu, hampir semua reporter mengalihkan pandangan mereka ke reporter Zak. Mata itu dengan jelas mempertanyakan, berpikir bahwa dia dibayar oleh grup Syam untuk dengan sengaja membuat orang mengerti bahwa produk Syam lebih bagus. Bab 608. Jatuh ke perangkap. Berapa banyak uang yang dibayarkan pada sialan ini? Kerjasamanya sangat bagus. Wajah reporter Zak tiba-tiba berubah, dan dia benar-benar merasa dibodohi oleh Dara Syam. Beberapa pertanyaannya jatuh ke perangkap selangkah demi selangkah, tapi justru secara tidak langsung meningkatkan standar grup Syam ke tingkat yang lebih tinggi daripada standar internasional. Standar internasional kelas 1 hanya mencapai standar kelas 3 grup Syam. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut merek standar kelas 1 tidak lebih baik dari produk kelas 3 Syam dengan kualitas tinggi dan harga murah. Reporter Zak merasa bahwa tamparan Dara Syam membuatnya tersipu, dan jebakan yang disiapkan dengan hati-hati malah menempatkan dirinya sendiri di dalamnya. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada Chen Smith kali ini? Apakah Anda memiliki pertanyaan lain yang ingin Anda tanyakan? Dara Syam masih tenang dan bertanya sambil tersenyum. Reporter Zak tidak akan berani bertanya, dia takut dia akan dipermalukan oleh Dara Syam lagi. Dia lalu menyadari bahwa Syam sudah bersiap. Tidak apa-apa. Itu akhir dari konferensi pers hari ini. Syam Group akan meluncurkan produk standar kelas 1 dalam 3 bulan. Mohon dukungannya. Setelah itu, Dara Syam bangkit dan pergi. Senter terus menyala, dan setiap laporan dirilis dengan cepat menimbulkan sensasi lain di media utama. Melihat laporan terbaru, ekspresi Chen Smith kali ini agak jelek. Dengan wajah cemberut, dia menoleh untuk melihat reporter Zak berdiri di sana, mencibir lagi dan lagi. Saya meminta Anda untuk menggali lubang untuk Dara Syam, tetapi Anda justru mendukungnya. Tidak, saya tidak berani berbuat begitu, Tuan Chen. Beberapa orang berkata, Anda menerima uang Syam berapa?
Apakah lebih dari yang kuberikan? Chen Smith meraung. Tidak ada Tuan Chen. Reporter Zack menggigil ketakutan. Saya melakukannya sesuai dengan permintaan Anda. Haha, apakah sesuai permintaan saya? Chen Smith berjalan ke arah reporter Zack, menamparkan tangannya, dan berteriak tanpa kesopanan. Kamu membuat merek besar Slanka hanya memenuhi standar kelas 3 grup Xiam. Tahukah kamu apa artinya ini? Matanya meledak dan dia sangat marah. Ini berarti darah Xiam benar-benar akan berhasil. Petik 2. Kamu benar-benar idiot. Chen Smith gemetar karena marah. Benar-benar darah Xiam terlalu licik. Konferensi pers ini bukan untuk keluarga Xiam, tetapi untuk Chen Smith dengan sengaja. Dia ingin menggali lubang besar untuk darah Xiam pada konferensi pers itu, tetapi dia tidak berpikir bahwa konferensi pers ini adalah lubang yang telah digali Xiam untuknya. Dia justru mengambil inisiatif untuk melompat ke lubang itu. Darah Xiam lagi-lagi mempermainkan dirinya. Chen Smith sangat jengkel. Darah Xiam. Apakah Anda benar-benar berpikir bisa mengambil sesuatu dari piring saya untuk dimakan? Mimpi. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali reputasi ini, dia khawatir akan menjadi bahan tertawaan di industri. Agen umum dari merek internasional yang bermartabat kalah dari seorang wanita yang datang dari selatan. Bagaimana Chen Smith bisa menerima ini? Dia sedang berpikir untuk menemukan cara ketika telepon berdering tiba-tiba. Setelah melihat nomor tersebut, wajah Chen Smith berubah sedikit dan dia segera menghubungkan panggilan. Presiden, halo. Chen Smith sedikit gugup. Jika hal seperti ini terjadi, berita pasti akan segera sampai ke markas. Ini tentang reputasi merek, bukan masalah kecil. Saya mendengar tentang Chen, Spectrum City. Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Chen Smith terkejut. Presiden memuji dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku akan memberimu liburan yang cukup lama sampai kamu menemukan pekerjaan baru. Namun kalimat selanjutnya membuat Chen Smith merasa seolah-olah dia telah jatuh ke jurang yang dalam. Presiden. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, dan telepon ditutup. Apakah dampak dari kejadian ini sudah sebesar itu? Chen Smith tidak merasa bahwa dia akan kalah begitu buruk. Bab 609. Julukan Dewi Bisnis Selatan. Setelah dia kalah sekali, jika dia masih memiliki kesempatan, dan dia bisa memenangkan ronde selanjutnya lagi dan mengusir Xiam dari pasar Spectrum City. Meski keluarga Xiam telah memiliki pijakan di Spectrum City. Memangnya kenapa? Lagi pula, mereka hanya bisa membuat merek-merek kelas bawah, dan mereka tidak bisa mengancam diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin presiden memecat dirinya sendiri? Tapi segera Chen Smith mengerti. Sekarang di internet, media besar bergegas untuk melaporkan, membandingkan produk-produk baru Xiam Group dengan merek internasional Slanka. Membandingkan semua aspek, ternyata apa yang disebut produk yang hanya memenuhi standar kelas 3 Xiam Group ini tidak kalah dengan merek internasional ini. Slanka, merek internasional utama, seperti dikabarkan yang sepenuhnya tidak jauh beda dengan produk baru kelas 3 Xiam Group. Bagaimana kantor pusat merek Slanka tidak marah? Slanka ini benar-benar digunakan oleh orang lain, sebagai alat untuk promosi, dan Chen Smith bahkan tidak tahu. Pengaruh merek dari Xiam Group semakin meningkat dan penjualan produknya terus meningkat. Banyak orang yang menantikan produk-produk terbaru Xiam, yang katanya mampu memenuhi standar kelas 1. Tidak ada keraguan bahwa standar internal grup Xiam jauh lebih tinggi daripada standar industri internasional.
Bagaimanapun, dibandingkan dengan merek internasional Slanka, efek yang sama dan tingkat yang sama hanya sebanding dengan standar kelas 3 milik Sham Group. Chen Smith hampir memuntahkan darah. Dari awal sampai akhir itu adalah game yang secara khusus ditujukan untuk merek-merek kelas atas seperti mereka. Beberapa merek besar lainnya tidak melawan, tetapi dia tidak bisa menahannya karena dia rakus. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mencaplok merek Sham dan memperluas pasar komersialnya sendiri. Dia tak pernah berpikir bahwa dia justru menjadi mangsa orang lain. Dia kalah. Dia kalah telak persis seperti tikus yang diejek kucing, sampai akhirnya dia tiba-tiba tersadar. Begitu berita tersiar, banyak orang langsung mengagumi Dara Sham, ratu bisnis dari selatan. Hanya mengambil satu langkah dan hasilnya 3 langkah, ternyata grup Sham telah mengatur situasi sebelum memasuki pasar Spectrum City dan sepenuhnya siap. Dara Sham bahkan merancang sebuah lubang untuk menggunakan merek-merek internasional tersebut sebagai batu loncatan yang memungkinkan grup Sham mendapatkan pijakan yang kokoh di pasar Spectrum City. Bakat bisnis seperti ini luar biasa. Dewi Bisnis, Ratu Bisnis dari Selatan, Dara Sham, julukan ini secara otomatis dilekatkan padanya. Semakin banyak hal menyebar, semakin dilebih-lebihkan. Dara Sham akan menjadi mitos. Dara Sham dari Sham Group ini adalah dewi bisnis yang belum pernah ditemukan dalam seabad. Tidak, pertempuran ini benar-benar indah. Aku tidak bisa masuk Spectrum City karena keluarga Sham. Aku tidak mengharapkan ini. Berbalik dan menginjak kepala Slanka. Tahukah Anda Sanka? Merek internasional yang besar. Permainan ini sangat indah. Saya tidak menyangka agen umum Sri Lanka ditipu. Dia tidak bodoh. Tapi serakah, dia pantas mendapatkannya. Benar saja, dia adalah dewi bisnis, sangat perhatian dan mengagumkan. Bagaimana dia bisa melakukan tindakan seperti itu? Seluruh Spectrum City membicarakannya di mana-mana, dan semua orang merasa luar biasa. Bisnis seperti ini berarti, bagaimana Dara Sham benar-benar memikirkannya. Dara Sham juga bertanya-tanya tentang pertanyaan ini. Bagaimana dia bisa menemukan metode seperti itu? Tampaknya Grey Z telah membimbing dirinya sendiri selangkah demi selangkah, bukan? Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi dewi bisnis di selatan. Selain membuat teh, Grey Z hanya makan makanan ringan setiap hari. Dara Sham melakukan semua hal. Dia ada rapat, dia merencanakan, dia melakukan penelitian, dan bahkan pergi ke jalan untuk memeriksa toko yang beroperasi sendiri. Tetapi Dara Sham benar-benar tahu bahwa dalam banyak langkah kunci, Grey Z diam-diam membimbing dirinya sendiri sehingga dia tidak akan membuat kesalahan sedikit pun. Tidak sampai menit terakhir seluruh permainan pecah dan semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Dara Sham mulai mengerti. Kebijaksanaan yang mengerikan, apakah ini benar-benar suaminya Grey Z? Dewi Bisnis Selatan, saya suka nama ini. Ekspresi Grey Z sepertinya tidak ada yang terjadi. Istriku, kamu pantas mendapatkan nama itu. Dara Sham benar-benar tampak seperti mata-mata. Dia berjalan mengelilingi Grey Z 2 kali dan menatapnya dengan serius. Dia merasakan ada jejak konspirasi. Perkembangan Sham seperti legenda, dan pertarungannya menjadi terkenal karenanya. Dia kini memiliki pengaruh yang sangat luas di seluruh komunitas bisnis, yang bukan sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Jelaskan dengan terus terang. Dara Sham benar-benar mendengus. Apa tujuanmu, suamiku? Dia tidak bisa melihatnya lagi. Ini semua di bawah kendali Grey Z, jadi dia benar-benar merasa bodoh dan tak berguna. Pernahkah kamu mendengar julukan Dewi Bisnis Utara?
Bab 610. Membantumu mengalahkannya. Grey Z berpura-pura menjadi misterius. Dara Syam terkejut dan segera mengangguk. Nama itu benar-benar layak untuk dirinya. Dan itu adalah gelar yang sangat dikagumi oleh semua wanita karir. Ketika dia masih kuliah, dia pernah mendengar tentang Dewi Bisnis Utara. Wanita itu pasti orang nomor satu dalam komunitas bisnis domestik. Dan sekarang, dirinya tiba-tiba menjadi Dewi Bisnis Selatan. Dara Syam benar-benar tercengang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan wanita itu? Namanya Rania Lone. Grey Z memandang Dara Syam. Dia berkata, dia tidak akan menikah. Begitu suara itu turun, ekspresi Dara Syam tertegun, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa Grey Z telah memberitahunya sebelumnya bahwa seseorang akan datang dan merebut suaminya. Juga berkata bahwa wanita itu sangat baik. Dia jadi khawatir itu adalah wanita terbaik. Ternyata wanita itu Dewi Bisnis di Utara. Dia tidak akan menikah kecuali dengan Grey Z. Dara Syam merasakan tekanan yang luar biasa dalam sekejap. Jika itu adalah wanita yang dikatakan Grey, wanita yang dikagumi dan dihormati, bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengannya? Suamiku, sepertinya aku tidak akan lebih baik darinya. Mata Dara Syam sedikit merah, dan wajahnya bahkan lebih menyiratkan kesedihan. Dia merasa sedikit takut untuk pertama kalinya, takut Grey Z benar-benar akan meninggalkannya dan direnggut oleh wanita lain. Siapa yang mengatakan itu? Grey Z tersenyum, meraih tangan Dara Syam, dan mengatakan setiap kata. Kamu adalah Dewi Bisnis Selatan, kamu tidak lebih buruk dari Dewi Bisnis Utara. Aku ingin membawamu ke utara untuk mengalahkannya. Dara Syam tercengang memandang Grey Z. Pergi ke utara dan kalahkan wanita yang disebut Dewi Bisnis. Suamiku, kamu tidak percaya diri? Grey Z bertanya. Kalau begitu, aku akan direbut oleh orang lain. Ya. Dara Syam benar-benar cemas. Sudah, tidak akan. Aku tidak akan membiarkanmu direbut oleh orang lain. Dia memeluk pinggang Grey Z erat seolah Grey akan diculik begitu dia melepaskannya. Grey Z tidak bisa menahan tawa. Dia memeluk Dara Syam dengan erat dan berkata di dalam hatinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memisahkan mereka berdua, bahkan Raja Surga dan Raja Iblis. Kabar itu menyebar dengan cepat. Belum lagi ada yang sengaja membawa berita itu ke utara. Tiba-tiba, seorang Dewi Bisnis muncul di selatan. Ini menimbulkan sensasi di seluruh lingkaran bisnis. Utara, Grup Lone Corp. Bisa dikatakan pilar bisnis raksasa di utara. Hanya dalam 5 tahun, pendirinya, Rania Lone memulai dari awal dan membangun kerajaan bisnis yang menakutkan. Di lebih dari selusin industri, semua menempati posisi teratas. Tidak ada yang bisa menggoyangnya. Nama Rania Lone seperti dewi yang tinggi, sehingga orang lain hanya bisa melihat dan menyembah. Dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mendekat. Kejeniusan semacam ini memberikan tekanan besar pada mereka yang seumuran di utara. Tapi siapa yang tahu, Rania Lone merasa kesepian. Bangunan Lone Corp Group memiliki 100 lantai dan merupakan bangunan landmark di utara. Ada batu kepala naga di bagian atas gedung, dengan aura yang kuat, dan ada ukiran sisik naga di atasnya. Aura yang kuat membuat orang merasa lebih tertekan hanya dengan melihat bangunan ini. Di lantai atas gedung, di depan jendela besar setinggi langit-langit, seorang wanita berdiri di sana dengan rambut panjang diikat, wajahnya penuh semangat heroik dan pakaian profesional. Dia menunjukkan sosoknya sepenuhnya. Aura semacam itu, bahkan di cermin, membuat orang takut. Dewi Bisnis Selatan. Wajah Rania Lone tenang.
Selama bertahun-tahun, tampaknya hanya sedikit orang yang bisa melihatnya tersenyum. Seperti sepotong es selama ribuan tahun, selalu dengan ekspresi dingin. Orang asing tidak berani mendekat. Tanpa diduga, seorang dewi bisnis dari selatan muncul. Bab 611. Dewi Bisnis Utara. Presiden Lone, dia dipuji oleh dunia luar. Tapi tak ada orang di dunia ini bisa dibandingkan dengan Presiden Lone. Sekretaris itu sedikit meremehkan. Dia telah bersama Rania Lone selama 5 tahun. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana wanita berusia 25 tahun di depannya dapat membangun kerajaan bisnis yang menakutkan. Ini jelas merupakan bisnis jenius yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada yang datang setelahnya. Jangankan seperti Rania Lone, bahkan jika mencapai 1/10.000 dari dirinya, itu mungkin tidak akan pernah ada. Sekarang dia mendengar berita bahwa dewi bisnis dari selatan tiba-tiba muncul di sebuah kota kecil di selatan, dan dia merasa sedikit konyol. Aku takut orang-orang di selatan itu bahkan tidak tahu gelar dewi bisnis. Rania Lone telah menggunakannya, jadi tidak ada yang bisa menggunakannya lagi di dunia ini. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Rania Lone berkata dengan enteng. Kali ini pertarungan merek di Spectrum City, yang dimenangkan oleh gadis bernama Dara Syam itu memang sangat indah. Hanya 1 langkah dan hasilnya sebanyak 3 langkah. Sebelum memasuki Spectrum City, dia sudah siap. Ini bukan sesuatu yang bisa dipikirkan orang biasa. Terutama, perangkap yang dia pasang, 10 merek teratas, 9 di antaranya adalah tujuannya. Selama ada 1 yang tergeser, maka babak ini dimenangkannya. Dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa beberapa orang akan memasuki terjebak? Sekretaris itu merasa tidak yakin. Karena sifat manusia, kata Rania Lone, ini adalah tempat paling cemerlang untuk menjadikan hati orang sebagai medan pertempuran. Persaingan di industri adalah masalah hidup dan mati. Merek lokal akan meningkat. Merek internasional itu tidak akan membiarkan hal seperti itu. Dan itu terjadi, jadi seseorang pasti akan memasuki permainan, tergantung pihak mana yang tidak beruntung. Sekretaris tiba-tiba mengerti ketika Rania berkata bahwa hati orang adalah medan perang. Kata-kata yang terdalam seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat orang biasa. Tampaknya dewi bisnis selatan memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi ini masih belum cukup untuk dibandingkan dengan Rania Lone, ini sama sekali bukan nilai yang cukup. Selangkah demi selangkah, menarik lawan ke dalam permainan, dan teknik membalikkan keadaan juga sangat bagus. Bahkan jika itu bisa ditebak, saya khawatir mungkin masih tidak dapat bereaksi dengan cepat. Pintar, sangat pintar. Rania Lone jarang memuji orang, tetapi hari ini dia begitu membesar-besarkan banyak kalimat satu demi satu. Jenis permainan ini tidak berpengaruh pada rata-rata orang biasa-biasa saja. Ini ditujukan untuk para elit dan orang-orang pintar yang merasa benar sendiri. Bisa dikatakan bahwa yang satu menyerang satu standar. Sangat pintar. Dia tiba-tiba menjadi sedikit penasaran tentang orang seperti apa, temperamen seperti apa, dan bagaimana dewi bisnis selatan bisa memikirkan situasi seperti itu. Saya menantikannya, kata Rania Lone. Presiden Lone jarang memuji orang seperti ini. Sekretaris itu sedikit terkejut. Ya, berdiri di tempat yang tinggi dalam waktu yang lama memudahkan dirinya untuk merasa kesepian. Saya juga berharap seseorang dapat berbicara dengan saya, tetapi tidak ada orang biasa yang berani mendekati saya. Siapa yang memenuhi syarat untuk mendekati saya? Dia menggelengkan kepalanya. Oke, Anda bisa kembali dan bekerja.
Jika Anda punya berita dari selatan, tolong beritahu saya kapan saja. Ya, sekretaris itu mundur. Hanya Rania Lone yang tersisa di kantor seluas 200 meter persegi itu. Dia merasa sangat kesepian di masa lalu. Dia berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, melihat ke wilayah komersial yang telah dia taklukkan, tetapi wajahnya tidak senang. Kamu, kemana lagi kamu pergi? Apakah kamu ingin bersembunyi dariku? Mata Rania Lone sedikit linglung. Kamu tidak bisa melarikan diri. Dalam hidupku, kamu tidak akan menikah. Tidak ada yang boleh mengambilmu dariku. Aku tidak peduli apakah kamu kaya ataupun kamu anak terlantar. Bahkan meski kamu seorang gelandangan, aku tidak peduli. Aku harus menikahimu. Itu tidak bisa berubah. Saat dia sedang berpikir, telepon berdering. Rania Lone segera mengerutkan kening, dan sentuhan ketidaksabaran muncul di matanya. Dia tidak ingin menjawab, tetapi telepon terus berdering. Jangan panggil aku lagi. Pernikahan tidak mungkin bagiku. Setelah panggilan tersambung, Rania Lone berkata langsung. Entah aku memutuskan hubungan dengan keluarga Lone, sampai taumu tidak menggangguku lagi. Sekali lagi kukatakan, dalam hidup ini aku tidak akan menikah. Dia sangat marah. Sebagai anggota keluarga kaya, seringkali hal itu tidak disengaja dan tidak memiliki hak untuk memilih. Apalagi dia seorang perempuan, jika dia tidak membangun kerajaan bisnisnya sendiri, maka nasibnya hanya akan sama dengan wanita lain. Menjadi alat tawar-menawar untuk pernikahan keluarga, menikahi seseorang yang tidak dia sukai atau bahkan mungkin tidak dia kenal. Setelah menikah, memiliki anak dan menghabiskan waktu seumur hidup. Rania. Suara di ujung lain telepon terdengar berat tapi tidak sedikit pun kemarahan. Aku meneleponmu hari ini, bukan untuk memintamu menikah tetapi untuk memberitahumu. Keluarga sekarang tidak keberatan kamu menikah dengannya. Rania Lone, yang akan menutup telepon, terkejut, curiga bahwa dia salah dengar. Apa yang kamu bicarakan? Suaranya gemetar. Anda berkata, keluarga setuju dengan saya untuk menikah dengannya. Menikah dengannya, seorang putra buangan dan terlantar. Selama bertahun-tahun, dia tidak mengenal keluarganya. Berapa banyak pertengkaran, bahkan beberapa kali hampir putus hubungan. Keluarganya selalu tidak setuju, tapi hari ini, bagaimana mereka tiba-tiba setuju?